Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi bahasa Indonesia setelah kita memahami kedudukan daripada bahasa Indonesia. Jadi fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi umum dan yang kedua adalah fungsi khusus. Fungsi ini berkenaan dengan nilai pemakaian bahasa ketika bahasa itu digunakan. Fungsi umum yang pertama akan kita kupas. Ada beberapa poin terkait dengan fungsi bahasa Indonesia secara umum. Yang pertama, kita mulai dari yang paling bawah, yakni sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri. Artinya, dengan bahasa kita dapat mengungkapkan maksud, gagasan, perasaan, ataupun sesuatu hal yang ada di hati dan pikiran itu dapat kita tuangkan ke dalam bahasa sebagai bentuk ekspresi diri. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Nah, bahasa dapat menyalurkan maksud yang ingin disampaikan oleh seseorang dan sifatnya lebih jauh lagi daripada bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Artinya di sini sudah ada terjalin komunikasi. Tingkatannya adalah lebih tinggi daripada sekedar mengekspresikan diri. Jadi sudah terjalin hubungan komunikasi timbal balik antara pembicara dan orang yang diajak bicara. Misalnya saja, ketika seseorang membutuhkan bantuan, kemudian seseorang tersebut menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi dan dapat ditangkap maksud dan tujuan daripada bahasa itu sendiri digunakan. Dan hasilnya adalah nanti berupa respon atau daripada lawan bicara itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Realisasi dari fungsi ini adalah ketika seseorang yang sedang berada pada suatu lingkungan sosial tertentu ingin melakukan adaptasi dengan lingkungan tersebut, tentunya memanfaatkan bahasa dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat bahasa itu digunakan. Ini lebih condong kepada penggunaan bahasa yang baik. Kalau minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita membahas mengenai bahasa, perbedaan antara bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Untuk itu, bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan pada situasi dan kondisi yang menyesuaikan pada saat hal itu digunakan ataupun berlangsung. Selanjutnya adalah sebagai alat kontrol sosial. Kuncinya di sini adalah kontrol. Bahasa dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku, tutur kata seseorang. Untuk itu, bahasa dapat menjadi kontrol pada diri seseorang yang dapat mempengaruhi seseorang tersebut. Contohnya adalah bahasa tulis yang terdapat pada buku-buku yang bersifat agamis. Tentunya setelah seseorang membaca dan memahami buku tersebut akan dapat mempengaruhi seseorang tersebut ketika menggunakan bahasa ataupun ketika seseorang tersebut berbicara. Kemudian pembahasan yang kedua yakni fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Ada beberapa hal di sini, beberapa poin. Yang pertama adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi fungsi bahasa ini dapat mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Kita sama-sama mengetahui bahwa manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak terlepas dari interaksi sosial yang dilakukan. Bentuk interaksi ini adalah melakukan komunikasi dalam upaya untuk menjalin hubungan ataupun menjalin pergaulan. Nah, yang kedua adalah mewujudkan seni sastra. Melalui bahasa, itu dapat mengekspresikan perasaan melalui seni sastranya, seperti membuat puisi, cerita, syair lagu. Umumnya ini
disampaikan secara tersirat dan perlu pemahaman untuk memahaminya ataupun memaknainya. Selanjutnya adalah mempelajari bahasa-bahasa kuno. Nah, dalam mempelajari bahasa kuno ini kita dapat mengetahui berbagai peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Misalnya saja ketika kita ingin mengetahui seperti apa bentuk bahasa yang digunakan pada masa dahulu, kita dapat melihat track-track rekornya, kita dapat menelusurinya melalui naskah-naskah kuno ataupun prasasti-prasasti yang ditemukan pada masa itu. Kemudian kita mendalaminya dan memahaminya untuk mencari tahu lagi secara lebih jauh. Selanjutnya yang keempat adalah mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya di sini adalah memberdayakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai manusia yang memiliki jiwa ataupun sifat keingintahuan yang lebih dan memiliki akal serta pikiran. Tentunya kita berkemampuan untuk mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, lagi, dan ini tentunya tidak terlepas daripada bahasa itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi bahasa Indonesia berdasarkan tujuan penggunaannya. Kalau tadi berdasarkan secara umum dan khusus, saat ini akan kita bahas mengenai fungsi bahasa Indonesia berdasarkan tujuan penggunaannya. Ada 5 di sini. Yang pertama adalah fungsi praktis, yakni bahasa sebagai komunikasi antar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti fungsi bahasa itu sendiri digunakan dalam pergaulan, kemudian di dalam hubungan sosial. Yang kedua adalah fungsi kultural, yakni digunakan sebagai alat untuk menyimpan, menyebarluaskan, dan mengembangkan kebudayaan. Contohnya saja seperti cerita-cerita asal mula suatu desa ataupun cerita rakyat. Yang ketiga adalah fungsi artistik, yakni sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan rasa estetis ataupun nilai-nilai keindahan melalui sastra, seperti puisi, lagu, dan syair. Selanjutnya adalah fungsi edukatif, berkenaan dengan ilmu-ilmu pengetahuan, contohnya adalah pada buku-buku bacaan. Yang kelima adalah fungsi politis. Ini digunakan sebagai alat administrasi pemerintahan. Contohnya seperti surat-surat ataupun dokumen-dokumen, dan surat-surat ini bersifat resmi. Nah, dengan demikian kita dapat menyadari betapa besarnya manfaat dan sumbangsih bahasa terhadap segala aspek kehidupan. Bahasa itu tidak dapat terpisahkan. Bahasa memiliki fungsi yang besar. Dan kira-kira apa yang akan terjadi apabila suatu negara beserta dengan isinya itu tanpa bahasa? Ya, sekian penjelasan daripada materi kita hari ini tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dan dijabarkan di dalam materi ini dapat dipahami oleh mahasiswa sekalian dan dapat berguna bagi kita semua untuk ke depan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.